Bab 905. Uang. Tubuh roh binatang ini bagaikan gunung yang membuat Erikkin tampak sangat kecil. Sebelum roh binatang sempat bereaksi, Erikkin menyerbu dan menghancurkannya. Roh binatang ini membuka matanya lebar-lebar, hanya merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dan tubuhnya mau tidak mau tergeletak jatuh. Semua orang tercengang. Roh binatang terus mundur. Di kedua sisi ngarai, bebatuan pecah, asap dan debu memenuhi mereka, dan sejumlah besar gunung runtuh. Tubuh Erikkin bersinar keemasan, seperti dewa perang, membuat roh binatang tidak dapat melawan. Mendekati waktu sebatang dupa, Erikkin tiba-tiba terbang keluar, menembakkan ribuan bayangan keemasan, cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti matahari yang bersinar di seluruh dunia. Oh! Teriakan roh binatang itu bergema, seluruh badannya runtuh. Kepalan tangan Erikkin seakan hujan deras yang menyebabkan tubuhnya seketika roboh. Cahaya berbintang juga ditangkap oleh Erikkin dan ia menghisapnya. Meskipun Erikkin terlihat semakin kelelahan dan memiliki beberapa luka lagi di tubuhnya, dia tetap saja membunuh roh binatang. Penonton terkejut, dan ada keheningan di dalam kapal terbang, hampir terdengar. Erikkin benar-benar membunuh roh binatang dalam waktu sebatang dupa. Dia membutuhkan waktu setengah jam untuk membunuh roh binatang bintang 3 sebelumnya. Ini pun masih bisa dikalahkan. Seseorang gemetar karena tidak percaya. Sungguh menyedihkan, aku telah kehilangan semua uang yang kumenangkan sebelumnya. Kami masih tidak apa-apa, tapi si brewok tidak beruntung. Seseorang bersimpati. Si brewok sedang merasa sangat senang di hatinya saat ini, tetapi dia menunjukkan ekspresi putus asa, berdiri diam di tempat, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ini juga sesuai dengan harapan orang-orang. Setelah kehilangan ratusan batu roh pada satu waktu, dikhawatirkan bahwa dia akan gila sekarang. Sialan, Taoisni, sampah. Si brewok mendengus sambil menunjuk ke arah Taoisni. Apa yang kamu bicarakan? Bersihkan mulutmu. Keluarga Ni langsung berteriak. Kenapa? Dia membuatku kehilangan begitu banyak, aku tidak bisa memarahinya sedikit pun. Si brewok mencibir, jika kamu memang memiliki kemampuan, kamu akan membunuh kami semua. Jika tidak, Taoisni akan menipu kami dengan begitu banyak batu roh, ini tidak akan terjadi. Semua orang menghela nafas sejenak. Sebelumnya, si brewok adalah yang paling mendukung Taoisni, tapi sekarang dia adalah korban terburuk. Dari sudut pandang ini, Taoisni ini benar-benar tidak memiliki kemampuan. Semuanya, biarkan aku bicarakan ini selangkah lebih maju. Sekarang aku ragu apakah Taoisni ini satu grup dengan Denipu. Dia sengaja menjebak kita. Si brewok sepertinya benar-benar marah, dia langsung menggoyangkan tangannya dan terbang pergi. Banyak orang juga menunjukkan tatapan penuh perhatian, dan kata-kata si brewok membuat mereka sadar. Aku bersekongkol dengan orang ini, apa kamu bercanda? Taoisni mencibir, tetapi semua orang mulai meragukannya. Hal ini membuat Taoisni lebih jengkel lagi, matanya berputar-putar antara Denipu dan Erikkin. Setelah beberapa saat, ia menyeringai dan berkata, Denipu, kamu hebat, aku kalah di permainan ini. Aku tidak mengerti maksudmu. Denipu pura-pura bingung. Erikkin itu bersekongkol denganmu, termasuk si brewok sebelumnya. Kamu benar-benar tidak tahu malu untuk bersekongkol menjebakku, kata Taoisni dingin. Bersekongkol, apakah mungkin aku lebih tidak tahu malu dibandingmu? Ketika Denipu tiba saat ini, dia tidak berpura-pura, dia juga tahu bahwa cepat atau lambat, Andrew Ni akan bisa mengetahuinya. Tetapi jika dia harus mengakuinya kepada orang lain, Denipu sama sekali tidak mungkin melakukannya. Hari ini aku menerimanya, tunggulah aku. Andrew Ni ini berdiri, jika ada Erikkin, dia tidak bisa memberi pelajaran pada Denipu hari ini. Jika ia tetap di sini, ia hanya akan dibenci oleh semua orang di sini. Jika orang In pergi, berapa penghasilanmu?
Erikin melihat Andrew Ni bangun dan berbicara dengan Denny Pu. Sekitar 6 atau 700 batu roh, lumayan, Denny Pu tersenyum. Kamu sudah puas dengan hasil segini, kata Erikin, tetapi senyum Denny Pu menegang. Apakah 700 batu roh masih tidak cukup? Erikin ini memiliki nafsu yang terlalu banyak. Tapi tidak mungkin. Kita tidak bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Denny Pu tersenyum pahit. Kalau begitu bertaruh dengannya lagi. Erikin menatap langsung ke arah Andrew Ni dan berkata, Andrew Ni, apa kamu berani bertaruh lagi? Andrew Ni awalnya akan pergi, tapi ia berhenti sejenak dan menatap Erikin. Karena Erikin berbicara langsung, semua orang di 3 kapal terbang itu menoleh. Mereka sedikit penasaran dengan apa sebenarnya yang akan dipertaruhkan oleh Erikin dengan Andrew Ni. Erikin memiliki rasa percaya diri di matanya, tidak peduli dengan roh bintang manapun yang aku temui selanjutnya, aku bisa membunuhnya secara instan. Membunuhnya secara instan. Bukankah itu terlalu percaya diri? Andrew Ni mencibir. Ia menyadari bahwa kekuatan Erikin jauh melampaui prediksinya, tetapi membunuh roh binatang secara instan adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan di Marto Zhao dan orang lain. Ya, ini pembunuhan instan. Erikin mengulurkan jarinya dan berkata, 10 detik, aku akan membunuh roh binatang dalam seketika, tidak peduli peringkat berapa, bertaruhlah 700 batu roh, apa kamu berani? Tatapan Andrew Ni tiba-tiba menyusut. 10 detik, taruhan gila Erikin ini. Harus diketahui bahwa pemburu roh binatang tercepat hanyalah di Marto Zhao yang mengendarai binatang Dewa Kilin. Dia pun membutuhkan waktu lebih dari 10 detik untuk melakukannya. Dan Erikin pernah mengalami patah tulang sebelumnya dan terluka parah, mana bisa dibandingkan dengan di Marto Zhao. Atau mungkin Erikin mengira bahwa taktiknya menutup jalan ramalan telah berhenti di sini. Mata Andrew Ni berkedip beberapa kali. Jika ia benar-benar mengira hanya bisa mengganggu peramalan Denny Pu sampai ke roh binatang bintang 4, dia salah besar. Oke, aku akan bertaruh ini denganmu, tetapi jika kamu kalah, aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf kepada aku. Andrew Ni mencibir, seseorang membunyikan lonceng Tianqiao 13 kali, jika kamu berlutut kepada aku, itu pasti sangat menarik. Semua orang terkejut ketika mereka mendengarnya. Andrew Ni ini juga cukup kejam. Erikin bertaruh pada 700 batu roh. Bahkan jika dia menang, dia hanya beruntung. Tapi Andrew Ni menyuruh Erikin berlutut dan mengakui kesalahannya, terlalu kejam. Jika Erikin benar-benar kalah, skandal semacam ini akan menyebar ke seluruh dunia seni bela diri. Setelah itu, Erikin akan menjadi bahan tertawaan sepanjang hidupnya, dan masa depannya akan hancur. Kedepannya di mana Andrew Ni berada, Erikin bahkan tidak berani muncul, taruhan seperti itu terlalu besar. Oke, itu saja. Tapi ketika semua orang mengira bahwa Erikin pasti akan keberatan, Erikin langsung setuju. Kamu dan aku sama-sama orang yang terkenal. Aku tidak ingin kamu menandatangani kontrak, tapi kalian semua bersaksi, dan aku rasa kalian tidak akan menyangkalnya. Andrew Ni mencibir, melihat Erikin setuju, ia menjadi lebih yakin bahwa dia pasti tidak memahami metodenya. Aku akan membiarkan kamu melihat betapa buruknya ketika memilih lawan yang salah. Perjanjian pertaruhan telah ditetapkan, dan semua orang di 3 kapal terbang menjadi bersemangat. Erikin mengancam akan berburu roh binatang dalam waktu 10 detik. Taruhan ini sungguh luar biasa. Jika bertemu roh binatang peringkat 3, kamu masih punya kesempatan, tetapi jika roh binatang peringkat tinggi, apakah Erikin bisa melakukannya? Andrew Ni mencuci dan mendarat di atas kapal terbang tersebut, namun kali ini ia menyingkirkan cermin Bagua sebelumnya, namun mengeluarkan 3 koin emas yang mengkilat. Begitu koin itu muncul, dalam sesaat ada sebuah guncangan yang melapisi seluruh udara. Guncangan ini tidak keras,
tetapi memberikan rasa menyatu dengan langit dan bumi, seperti inkarnasi pergerakan langit. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.